anginnya akan datang di 2018-19 dan badainya akan datang di 2020. Ekonomi berhenti seluruh Indonesia dan setitik terang datang di tahun 2023 dan masuk resesi ekonomi di tahun 2025-2026 dan tahun 2035 Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Mari kita buka Alkitab kita saat ini. Dalam kitab Ibrani pasal ke-11 ayat pertama sampai dengan ketiga. Kitab Ibrani pasal ke-11 ayat pertama sampai dengan ketiga. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 2 baca. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadi oleh firman Elohim, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dasar dari iman adalah harapan. Apa saudara? Apapun tantangan, apapun badai, apapun rintangan yang ada dalam hidupmu, yang tidak boleh hilang dalam hidup kita adalah satu, harapan. Ngomong sama sebelahnya, harapan. Nah, walaupun belum menikah usia 50 tahun, tetap ada harapan. Kalau orang sudah hilang harapan, itu yang bahaya. Ngalami 4S. Sedih, stres, stroke, selesai. Nah, harapan. Kenapa saya bicara harapan? Tahun 96-97, waktu itu saya mengalami kecelakaan motor. Waktu itu bonceng sama kawan saya nabrak truk. Kecelakaan motor paling bahaya itu justru yang ada di belakang, bukan yang di depan. Karena di depan tahu apa yang dilakukan. Wah, ini naik motor kenceng, saya di belakang. Ada truk kenceng, tiba-tiba berhenti, mau disalip. Yang depan gini, saya kan enggak tahu, langsung gini. Buar, badan langsung kebak truk, darah. Roh saya dibawa. Di situ dibawa malaikat. Dibawa ke satu tempat. Tangganya terbuat dari emas. Dan malaikat itu bicara dalam suatu bahasa yang bukan bahasa manusia. Tapi saya mengerti. Sebelum kau menghadap yang maha kuasa, engkau harus masuk ke satu ruangan dulu. Ruang maha kudus. Saya lihat tirai terkoyak dari atas ke bawah. Dan terdengar nyanyian, biar awan kemuliaanmu, itu adalah. Nah setelah itu, malaikat berkata, mari engkau menghadap yang maha kuasa. Saya kembali ke tangga emas itu kembali. Ada malaikat memuji menyembah Tuhan seperti derau air bah, adalah. Dan tiba-tiba ya di tahta itu bicara, sebenarnya engkau sudah waktunya di tempat ini, tapi karena engkau minta umurmu diperpanjang, umurmu akan kuperpanjang di muka bumi. Tapi sebelum engkau kembali ke muka bumi, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu dan masa depan bangsamu. Akulah Alfa, akulah Omega, akulah YHWH, Yesua Hamasiah. Nama Yesus asli itu adalah. Dan aku telah mati, bangkit hidup kembali. Tunjukkan lubang pakunya di sini, saudara. Coba semua pegang bagian sini, saudara. Kalau kita sering lihat kan di sini, betul? Tidak, itu di sini, saudara. Begitu tunjukkan gini, tangannya gini, langsung hari-hari akan terjadi masa depan. Sampai tahun 2035 Indonesia, presiden, wakil presiden, semua adalah terjadi. Setelah itu ada seorang anak kecil perempuan, dia mandang saya, ngelihat saya. Siapa itu Tuhan? Itu anakmu di masa depan. Bayangkan, saya belum menikah, belum kenal istri, belum pacaran, udah ketemu anak, adalah. Dan anak perempuan tuh gini, dan namanya Felicia, gini, adalah. Itu anakmu di masa depan. Akulah Alfa, akulah Omega,
langsung. Sang dia bicara gini, sampaikan pesan itu. Dan ingat, jutaan manusia akan mendengarkan pesan itu. Dan keempat penjuru mata angin di Indonesia, engkau dikenal. Nah setelah itu saya suruh balik. Saya hidup kembali. Yang jadi pertanyaan, siapa yang akan mendengarkan pesan itu? Karena saya hanya orang desa. Dan yang kedua, zaman itu yang terkenal adalah Pak Niko, Alex Abraham, Timotius Arifin. Lah saya orang desa, siapa yang mau dengerin? Jutaan manusia itu enggak mungkin. Gereja kalau kita ngomong tahun 96 ini, 97. TV hanya satu, TVRI, betul? Dua, zaman itu orang jual aqua diketawain, air kok dijual, betul? Yang jadi pertanyaan, siapa yang mau dengerin? Saya kira saya akan khotbah dari gereja ke gereja, sampai kapan? Jemaat maksimal hanya 1000, itu udah hebat. Itu tidak mungkin terjadi. Suatu kali saya mendapat undangan khotbah pertama kali dalam hidup saya untuk KKR. Saya pikir Tuhan janji jutaan, minimal pertama kali khotbah itu ribuan, betul? Yang datang hanya 2 orang, saudara. Itu aja 1 orang gila, 1 orang normal. Kalau saya khotbah, dia ikut khotbah, saudara. Akhirnya saya ambil keputusan, wah ini tidak mungkin terjadi, betul? Langsung saya tutup kamus, sudah saya lupain dah. Saya fokus bisnis, fokus kerja. Tahun 2001, tiba-tiba datang seorang ajudan kolonel namanya Pramono Edi Wibowo. Ajudan Megawati, ajudan presiden. 2001, Pramono Edi Wibowo, adik Ibu Ani Yudhoyono, ketemu saya di Pondok Indah. Karena ada satu wasiat dari Sarwo Edi Wibowo untuk mencari keturunan kakek saya. Karena saya kan kakek ilmu putih, nenek ilmu hitam. Lahir saya abu-abuan gitu lah. Nanti waktu saya kesaksian. Nah setelah itu dia ngomong, dia mencari saya udah lama. Tiba-tiba terdengar suara di telinga saya. Sampaikan pesan itu. 2004 presidennya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Sampaikan pesan itu. Waktu itu saya berkata sama Kolonel Edi Wibowo, nanti 2004 presidennya adalah SBY. Waktu itu dia berkata, Mas, tidak mungkin. Kenapa? SBY itu kakak iparku. Mbak Ani Yudhoyono itu kakak kandungku. Menteri lawan presiden, nggak bisa mas, pasti kalah. Itu tidak mungkin mas. Tetapi pesan ini akan saya sampaikan kepada Mbak Ani. Dan ingat mas, kalau ini sampai terjadi, manusia yang paling saya cari di muka bumi itu Anda. Karena apa? Karena Anda yang pertama kali bicara SBY Presiden 2004. Pasti akan saya cari. Dan pesan yang saya sampaikan kepada Ibu Ani Yudhoyono, Mbak Ani, 2004 SBY jadi presiden. Begitu SBY jadi presiden, langsung saya dipanggil, dia datang ngomong ke saya, Mas, masih ingat saya? Edi Wibowo, iya. Sekarang ini perintah Ibu Presiden, Mas diminta mengawal presiden. Karena Mas satu-satunya yang tahu masa depan Indonesia. Sampai tahun demi tahun. Anda diminta mendampingi, melindungi presiden secara senyap dan rahasia. Waktu saya dipanggil di Cikias, bayangan saya satu-satunya sipil yang terpilih di antara 200 juta manusia. Pasukan elit semua, khususnya khusus. Baduk, penembak ruduk, sniper. Demolis, ahli bom. Santo, ahli penjinak bom. Semua pasukan elit-elit memperkenalkan dirinya semua. Nomor sekian semua ada sandinya semua. Lah saya bingung, saya kenalkan sebagai apa, betul? Waktu di Cikias, ahli perang kota, pertempuran jarak dekat,
sniper, Sandi Yuda. Wah, jago-jago semua adalah. Dan semua sudah melewati perang demi perang adalah. Lah aku saya kenalkan sebagai apa ini? Gitu dah. Langsung Edibo ngomong, untuk yang ini saya memperkenalkan dukun santet. Aduh, bayangin di antara pasukan elit ada apa saudara? Pada waktu Edibo ngomong dukun santet, semua pada gini semua. Yang paling kecil. Nah, saya dipanggil negara itu usia 30 tahun. Dan tugas saya adalah tim pendahulu sebelum presiden tiba adalah ada di lokasi pendataan, pemetaan untuk keamanan presiden. Langsung telepon berhubungan dengan ibu presiden dan kepala staf angkatan darat. Kasat langsung. Langsung, oh posisi presiden aman, silakan landing. Jadi atasan saya langsung Edi Wibowo dan ibu presiden. Itu saya tugas tidak lama, 10 tahun. Dan tidak diganti. Berapa lama Dara? Jadi saya dulu tim Evan, tim pendahulu sebelum presiden tiba. Nah tahun 2009, waktu Edi Wibowo di Danjen Kopassus di Cicantung, Mas kan tahu apa yang terjadi atas bangsa ini. Ada pesan dari Nabi Isa alaihi wassalam. Saya ingin tahu apa yang terjadi atas bangsa ini. Jangan ditutupin. Pantimpres dipanggil semua. Ini profesor, doktor, kaburator, botak, bocor semua nih. Ada di situ semua. Nah, langsung di Cikeas. Dengarkan. Apa pesannya ini masuk akal tidak? Pesan dari Nabi Isa alaihi wassalam. Semua dengerin darah. Sampaikan Mas, jangan ditutupin. Anginnya akan datang di 2018-19 dan badainya akan datang di 2020. Ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Dan setitik terang datang di tahun 2023 dan masuk resesi ekonomi di tahun 2025-2026. Dan tahun 2035 Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Langsung. Dan hanya 4 yang bertahan. Apa saudara? Hanya ada berapa? Nah nanti kita bahas hanya 4 yang bertahan. Waktu Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Itu di tahun 2035 adalah. Nah langsung setelah itu. Coba ekonomi berhenti di tahun 2020. Setitik terang datang di tahun 2023. Pantimpres semua data buka semua adalah. Langsung izin Jenderal. Nanti tahun 2021 dolar akan tembus 14.000 dan utang negara akan tembus 5.000 triliun. Ini datanya. Ini kelihatannya bakal terjadi pesan Nabi Isa. Nah yang kedua, yang jadi pertanyaan satu Jenderal, bagaimana ekonomi berhenti seluruh Indonesia? Hanya ada 2. Pertama perang, terjadi pemberontakan. Kedua wabah. Apa pesan Nabi Isa? Ada 3 yang harus disimpan. Pertama adalah emas. Apa saudara? Emas dan US dollar. Langsung Edibo ngomong gini, berarti akan ada inflasi di sini. Kedua, tanah untuk berkebun. Berarti akan ada krisis pangan. Dan yang ketiga, jangan utang bank. Omong sama sebelahnya, jangan utang bank. Nah, setelah itu langsung gini, Daud dengarkan perintah, siap Jenderal. Mulai hari ini kamu tidak boleh bicarakan ini selama Pak SBY menjabat sebagai presiden. Karena kamu ada di ring nomor 1. Kalau ini sampai keluar bocor, itu bikin rakyat gelisah dan nanti tidak bagus. Jadi lebih baik kamu stop, tutup mulut, tidak berhenti. Nah nanti setelah Pak SBY tidak jadi presiden, boleh kamu bicara, bebas. Sejak itulah saya diem, tidak bicara apapun. 2014
Saya bicara sama Edi Wibowo, diizinkan enggak saya bicara? Karena Presiden udah Jokowi. Silahkan bicara. 2015 saya khotbah direkam di gereja-gereja kecil. Tidak ada yang percaya. Bahkan diketawain, disesat-sesatin. Tapi saya tahu ekonomi akan berhenti. Jadi saya beli tanah kira-kira hampir 3 hektar untuk berkebun. Untuk mempersiapkan badai akan datang. Nah setelah itu 2015, 2019 pendeta-pendeta mau mecat saya. Karena bikin gelisah, bikin masalah. Wong buktinya semua baik-baik aja. Tetapi mereka tidak bisa mecat saya karena saya bukan pendeta. Misal Januari 2020 pendeta-pendeta ngomong ke Gilbert, karena banyak pendeta bernubuat 2019, 2020 tahun berkat, tahun kelimpahan, tahun mujizat. Yang ngomong badai hanya 1 orang aja adalah ini yang dikeroyok, betul ada. San mereka ngomong ke Gilbert untuk negur saya, untuk stop saya. Gilbert ngomong gini, ini kan masih Januari, kita tunggu 2020 Desember, Januari, Februari, Maret, April, Corona. Yang mau mecat saya ikut karantina. Wah, nggak taunya khotbah-khotbah saya 2015 yang direkam itu bermunculan di media sosial semua. Kan sudah diperingatkan sejak 2015. Tiba-tiba Michael Gunawan ngomong gini, GSJS, Pak Daud, daripada ndak ada kegiatan, karena waktu itu yang sakti orang Batu bubar, betul tidak? Nah, betul? Zoom meeting pertama kali 2-3 orang, begitu yang ketiga, ribuan, ratusan, sekarang sudah 10 juta lebih. Seperti pesannya, jutaan manusia mendengarkan pesan itu. Wow. Dan apa yang terjadi? Setelah itu, tahun 2020 saya bicara bahwa corona ini akan bermutasi terus selama 5 tahun. Dan puncaknya error menjadi kasus flu biasa. Saya pernah mendengar pesan itu di media sosial, YouTube, angkat tangan semua. Oh, banyak yang tahu juga ada. Itu 2020 itu saya bicara. Dan setelah itu tahun 2021 di Bina Geraha, di kantor kepala staf presiden, saya dipanggil karena saya dulu kan pernah tugas mengawal presiden. Lalu saya dipanggil kepala staf presiden Jenderal Muldoko. Saya bicara, nanti wapresnya adalah Gibran. Karena di masa depan, pada waktu tahun 96, saya lihat anak muda itu. Tidak bisa mas, umurnya tidak nyampe. Undang-undang mengatakan ini. Itu di Bina Geraha saya bicara. Nah setelah itu, di tahun 2022, saya bicara, kita semua akan inflasi terus selama 5 tahun. Yang mendengar pesan itu angkat tangan saudara. Inflasi terus selama apa? 5 tahun. Nah setelah itu tahun 2022 saya di Kementerian Pertahanan, lantai 9, Gedung AH Nasution. Saya langsung ke sana, saya ngomong sama kawan saya yang selalu di sampingnya Kemenhan, Prabowo Subianto. Saya bicara kepada Mayor Jenderal Gleni Kerupan. Orang yang masih hidup dia tanya ada. Waktu itu saya bicara, Glenn dengerin saya. Wapresnya nanti Gibran. Di masa depan saya sudah lihat itu semuanya. Langsung dia bicara, enggak bisa mas. Karena dari PDIP meminta Puan Maharani capres, cawapres Prabowo. Tidak usah kampanye, pasti kalah, pasti gagal. Karena di masa depan saya melihat, yaitu wapresnya anak muda ini. Tapi tidak bisa mas, umurnya. Kedua, undang-undangnya, MK, Mahkamah Konstitusi gimana? Waktu itu tahun 96 saya melihat, yaitu minimal pernah menjabat sebagai pejabat publik. Nanti MK akan putuskan di situ. Yang benar mas,
tahun 96 aku sudah melihat. Langsung setelah itu, ini saya sampaikan kepada Pak Prabowo dan semua tim ini. Gibran itu kunci kemenangan Pilpres. Karena saya tidak lihat presidennya, lihat wapresnya. Wapresnya seperti ini gitu loh. Nah setelah itu tahun 2022 langsung bicaraan. Dan waktu itu saya bicara, ingat nanti wapresnya ini. Dan tahun 2023 waktu itu sama ada Anies sama AHY waktu itu. AHY keluar 2023-2024. Dari Anies saya bicara sama Mas Ibas. Mas Ibas, Mas masih percaya sama saya, pengawal Ibu Presiden Ani Yudhoyono. Dan saya disumpah sebagai pengawal Presiden, menjaga Presiden dengan tameng hidup dan perisai. Percaya. Maksud Mas gimana? Segera Demokrat gabung ke Gerindra. Nanti menghubungi Gerindra gimana? Tenang aja. Langsung saya hubungi Gerindra. Langsung ngomong sama Klinik Kerupan, pintu dibuka. Silakan koalisi. Jadi koalisi Demokrat dan Gerindra itu cukup 3 hari. Selesai. Semua. Karena saya bagian negosiasinya. Nah setelah selesai, blek, des. Saya ditelepon. Mas, 1 atau 2 putaran. Aku udah lihat. Aku hanya lihat wapresnya ini. 2024 jadi. Nah, itu langsung tanya, masa depan seperti ini. Sekarang saya beritahu, tahun 2022 di media sosial saya umumkan semua supaya semua menyimpan emas. Masih ingat enggak? Ya masih ingat, angkat tangan. Dan saya bicara di media sosial seluruh Indonesia, emas akan tembus 2 juta di tahun 2025. Dan itu tanda menuju inflasi. Resesi ekonomi yang sebenarnya akan dimulai bulan depan. Ngomong sama sebelahnya, bulan depan. Gimana untuk bertahan? Betul? Yang Maha Kuasa memberitahu pada saya waktu itu, apa yang ada di tanganmu, apa yang engkau tahu, apa yang engkau alami, itu bukan kebetulan. Itulah masa depan yang diberikan Tuhan kepada saudara semua, yang memberi engkau hari depan penuh harapan. Kalau saudara taunya IT, fokuskan IT. Saudara taunya musik, fokuskan musik. Saudara taunya itu adalah kue, fokuskan kue. Saudara taunya tekstil, fokuskan tekstil. Apa yang Anda tahu, fokuskan, pertajamkan untuk bertahan. Karena Tuhan bicara waktu itu, aku akan memelihara umatku di tengah-tengah badai. Jadi saudara, dan ingat, puncak resesi ekonomi yang sebenarnya adalah tahun depan. Dan ingat, setelah emas, yang kedua yang penting adalah perak. Perak nanti, yang nyimpen perak harus usia di bawah 50 tahun. Karena perak akan naik berlipat-lipat 10 tahun ke depan. Kalau yang usia 70 tahun, nggak usah nyimpen perak. Keburu mati. Jelas? Karena perak itu akan naik berlipat-lipat karena akan diperlukan untuk kebutuhan apa? Industri. Alat kesehatan, otomotif, elektronik, semua akan banyak komponen perak. Dan nanti emas di masa depan hanya digunakan 35% kandungannya. Setelah itu perak dan tembaga digabung. Dan model perhiasan emas di zaman masa depan tahun 2035, modelnya adalah silver platinum. Dan kandungan perak yang dipakai emas 30-35%. Karena emas terlalu mahal. Jelas saudara?
Jelas? Jadi saudara semua ngomong sebelahnya, nyimpen pera bagi usia 50 tahun ke bawah. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Jelas? Emas sudah apa? Tinggi. Nah, dan ingat hanya 4 yang bertahan. Jadi ingat, ekonomi akan bergerak di tahun 2027. Itu baru bergerak. Dan Indonesia ekonomi pulih, benar-benar pulih, itu tahun 2032. Makanya jangan utang bank atau KPR, mumet. Dan ingat, tahun 2035 Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Saya tambah sebentar enggak apa ya. Hanya 4 yang bertahan. Yang 4 inilah yang sudah harus fokuskan semuanya. Pertama, pertanian perkebunan. Apa saudara? Pertanian apa? Perkebunan. Dan yang kedua, perikanan peternakan. Jelas? Apa saudara? Dan yang ketiga, logistik distribusi. Karena sopirnya harus sopir Indonesia. Termasuk pergudangan, apotek, alat kesehatan, dan toko besi aman semuanya. Karena masih ada kandungan lokalnya. Jelas saudara? Dan yang keempat, tanah. Di masa depan, di tahun 2035 ke atas, akan terbit undang-undang pembatasan hak kepemilikan tanah. Jadi saudara yang tanahnya hak GB, hak GU, segera tingkatkan ke hak milik semua. Jelas? Kuliner aman kecuali Chinese food. Karena yang asli datang. Udah 35 menit, udah saya udah cukup. Jadi ingat, Chinese food tidak aman 2035. Karena apa saudara? Aslinya dah. Nanti industri otomotif, industri tekstil, industri metal baja, semua akan dikuasai Cina di tahun 2035 seluruh Indonesia. Tapi Tuhan baik memberi kita masa depan 4 yang bertahan. Termasuk pendeta-pendeta akan ada saingan baru, termasuk pencipta lagu yaitu AI di tahun 2035. Jelas? Kalau pendeta harus punya karunia spesialis khusus yang bisa bertahan. Jelas? Jadi ingat, saudara tidak usah khawatir badai boleh datang bulan depan, tapi Tuhan tetap pelihara. Apa jaminan masa depan kita? Ikuti saya semua. Apa yang aku tahu, apa yang aku alami, itu bukan kebetulan. Itulah talenta yang Tuhan berikan untuk memberi aku hari depan yang penuh apa? Itulah iman. Mari kita berdiri saat ini.